Ya, shalom, selamat Natal semuanya. Temanya The Greatest Love. Kita mau tahu bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Kita satu ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada satu teolog dari Swiss yang bernama Dr. Karl Barth. Ini pengaruh dari teolog sebelumnya, Schleiermacher maupun teolog-teolog yang pada zamannya. Dan Karl Barth ini terkenal dengan teologi dialektis. Satu saat pada masa tuanya dia ada di Amerika, dipanggil untuk seminar. Dan pada waktu dia seminar, ada seorang wartawan dan mahasiswa bertanya, Dr. Karl Barth, apakah pemikiran terbesar yang terlintas di dalam pikiranmu? Dan dia sudah hampir dipanggil Tuhan, dia masa tuanya, dia ditanya itu, seorang teolog ternyata merenung cukup lama. Dan akhirnya dia menjawab, pemikiran saya yang terbesar adalah Yesus mengasihi saya. Karena itu yang saya tahu dan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saudara, di dunia saat ini banyak motivator dan banyak pengkhotbah seringkali memikirkan yang terbesar untuk diri sendiri. Tidak pernah berpikir secara seksama apakah yang terbesar Allah berikan untuk saya. Malam ini kita berpikir untuk itu. Nah, kita tahu kenapa orang Kristen tidak menyadari betapa besarnya kasih Allah untuk saya. Ada halangan yang terbesar. Halangan yang terbesar menurut James M. Boyce, ini ada 4 hal. Yang pertama, orang tidak pernah menyadari bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betapa hebatnya saya, manusia. Manusia sebelum berdosa, dia ada di dalam gambar Allah, merefleksikan gambar Allah, dan dia begitu mulia. Maka di Mazmur pasal 8, ayat 1-10, pemazmur pernah katakan, bila aku melihat langit bintang, semua buatan jari tanganmu, siapakah aku ini? Sehingga membuatnya hampir sama dengan Allah. Siapakah aku ini? Dibuat Allah hampir sama seperti Allah. Ada kemuliaan, ada kuasa untuk menguasai apa yang Tuhan ciptakan. Dan khususnya di Taman Eden. Siapakah dia? Sungguh amat mulia. Dan halangan yang kedua, saudara, yaitu dia tidak tahu bahwa kita semua sudah keluar dari Taman Eden dan telah hilang kemuliaan Allah, telah berdosa. Manusia tidak lagi serupa dengan gambar Allah, tapi dia dilahirkan serupa dengan gambar bapaknya. Jadi kalau ada anak tidak sama dengan bapak dan ibunya, perlu dipertanyakan. Karena semua itu serupa dengan gambar bapaknya. Ya, ini gambar itu yang dari Allah
berdosa. Dan banyak orang tidak menyadari kalau dirinya dia orang yang berdosa. Ini yang paling sulit. Ya, kemarin kami rapat panitia Natal di UNS. Ada seorang ibu yang setelah bubar bicara dengan saya, Pak Pendeta, saya mau bertanya. Ya, saya punya kakak, dia berapa kali nyeleweng, selingkuh. Istrinya juga selingkuh. Dan dia omong, ini agak rahasia, saya tidak sebut namanya. Selingkuhan istrinya itu dengan cowok yang istrinya juga anak pendeta. Ya, lalu yang cowok selingkuh berulang-ulang dan dia ingatkan. Waktu diingatkan, kamu ini enggak benar. Dia nikah lagi, katanya diberkati lagi. Tapi satu yang dia katakan, dia tidak sadar kalau dia itu salah. Kan repot. Saudara tidak akan tahu bagaimana kasih Allah yang terbesar kalau dia tidak pernah menyadari dia orang yang berdosa dan salah. Yang ketiga adalah dia dimurkai Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa orang yang berdosa itu upahnya maut. Nah, saudara lihat di dalam Kejadian pasal 3, banyak di data Tuhan memberi murka kepada Adam setelah berdosa. Salah satunya yaitu laki-laki akan dengan berjerih payah, dengan keringat akan mencari makanannya. Dan itu murka. Saudara kalau lihat kemana saja kita tahu ujung-ujungnya katanya duit. Nah, kalau ujung-ujungnya duit untuk apa? Ujung-ujungnya untuk makan. Maka ini ya kesulitan dia di dalam hidup ini menjadi satu murka Allah yang terus-menerus. Dan akhirnya di Kejadian 3 jelas katakan apa? Kamu dari debu akan kembali pada debu. Pada waktu dia debu kembali pada debu, kehilangan soe, kehilangan roh kehidupan, kehilangan roh kekekalan, maka dia sangat-sangat ya menderita. Banyak orang sadarnya itu kalau mau mati. Orang kalau sudah divonis kanker, sudah tidak berdaya, dokter sudah hopeless, semua tidak bisa memberi jalan keluar, dia mulai sadar, saya nanti mati kemana, ketakutan dan seterusnya. Dan itu baru tahu, saya hidup ini bagaimana, nanti setelah ini saya akan kemana. Kalau tidak sadar mulai sekarang, dia tidak ngerti kasih Allah itu. Dan yang keempat ini yang khusus, yaitu Yesus penebus. Kalau kita tidak tahu Yesus penebus, tidak akan mengenal kasih Allah untuk kita betapa besarnya. Nah, kita sekarang melihat, ya, berikutnya adalah, ini halangan yang terbesar, berikutnya pengasih yang terbesar. Allah adalah kasih. Dikatakan di sini, Allah adalah, saudara lihat kata adalah identik. Tidak dikatakan Allah sumber kasih. Kalau dia sumber kasih satu saat bisa hilang. Tidak dikatakan Allah seperti kasih. Kalau dia seperti kasih ini cuma alat. Tidak dikatakan Allah menjadi kasih. Kalau dia sudah bertindak. Tapi Allah adalah kasih. Kasih yang begitu besar itu yang bagaimana? Saudara, kalau kita tahu mengenal siapa Allah dan pada naruri setiap manusia yang ada di dunia ini, kalau berjumpa dengan Allah, selalu katakan Allah itu maha besar. Allah itu maha agung. Dalam diri Allah itu maha kuasa. Dia akan menentukan segala sesuatu. Dia maha hadir karena dia adalah roh. Dia maha tahu akan masa depan. Dan kalau saudara lihat maha semua yang ada pada Allah itu maha besar. Dan kalau dia besar sekali, maka
di dalam karakter Allah itu adalah kasih. Berarti dia mengikuti betapa besarnya Allah itu, betapa besarnya Allah itu mengasihi. Dan ini yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita mengenal bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita kenal adalah Allah Trinitarian, Tritunggal, Trinitas. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menunjukkan apa? Bahwa Allah yang kita kenal bukan Allah yang Esa Tunggal. Kalau Allah yang Esa Tunggal, maka kita bisa katakan kalau tidak ada manusia, Allah kesepian di surga. Ya, itu sebabnya Allah berhutang budi dengan manusia. Karena manusia diciptakan untuk menemani Allah. Tapi kita lihat di kitab Kejadian, tidak ada manusia pun Allah tidak akan kesepian. Kenapa ada? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada interaksi dan komunikasi, keterjalinan kasih. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah kasih yang besar. Dan kalau ada manusia, karena Allah mengasihi kita semuanya. Supaya kita ada sebagaimana kita ada menurut rencana dan kehendaknya. Ini pengasih yang terbesar bisa kita kenal kalau kita mengenal Allah yang besar. Nah, yang kedua, kita melihat di dalam pengasih yang besar, kita akan melihat sekarang karunia yang terbesar dan karya yang terbesar. Ya, karya yang terbesar dan karunia yang terbesar. Saudara, kasih karunia yang terbesar untuk kita di dalam kelahiran Yesus Kristus, saudara. Yang pertama, kita bisa lihat satu hal. Ya, kita seringkali kagum pada para misionari. Dia melayani yang tidak tahu bahasanya, budayanya, dan sangat-sangat ya mengkontekstualisasi. Dia makan bersama dengan mereka makan, berbicara dengan mereka berbicara, dan semua kagum. Wah, ini luar biasa kasihnya. Saudara, ini satu gambaran yang terlihat bagi kita. Betapa besarnya kasih Allah pada waktu Allah ini berinkarnasi kepada menjadi manusia di bumi. Saudara, kalau lihat itu, apa mujizat karunia yang terbesar bagi kita. Di Filipi pasal 2, Paulus menegaskan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengosongkan bentuk rupa Allah ini menjadi manusia sama seperti kita. Dan di dalam manusia, dia menjadi hamba. Di dalam hamba, dia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, lihat ini betapa hebatnya kasih Allah yang begitu besar. Dia berinkarnasi untuk kita. Kenapa dia datang menjadi manusia? Dan dia punya tujuan untuk mati di kayu salib. Karya yang terbesar, kasih karunia yang terbesar kita. Dan kita tahu perjalanan hidup Tuhan Yesus di dunia, dia membuktikan kasih Allah yang besar itu ada di dalam anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, dikorbankan untuk mati bagi kita. Ini kasih Allah yang begitu besar. Kita melihat tipe dan modelnya di dalam perjanjian lama itu ada di dalam kisah Ishak. Bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Sudah lihat Abraham menanti Ishak sampai umur 100 tahun. Satu-satunya anak tunggal yang menjadi ahli waris. Dan banyak orang tafsir berapa umur Ishak. Ya, David Posen nafsirnya 30 tahun waktu itu. Dia 10 tahun dan dia anak tunggal yang paling dikasih dan dipersembahkan untuk Allah. Pada waktu Abraham mau sembelih Ishak, Allah katakan, sekarang aku tahu bahwa engkau
sungguh mengasihi, menaati Allah. Dan bukan Ishak yang dipersembahkan, tapi ada domba, anak domba dipersembahkan, disembelih. Dan itu digenapi antitipenya di dalam anak domba Allah, yaitu Yesus. Saudara lihat, satu-satunya anak yang tunggal, anak perjanjian yang dinanti sekian lama dengan mujizat, Ishak berani mempersembahkan. Betapa besarnya Allah yang di surga mengutus anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, yang tunggal bagi kita semua untuk menebus dosa manusia. Itu kasih yang luar biasa di dalam inkarnasi. Tapi selanjutnya, di karya yang terbesar, kita akan melihat bahwa Yesus disalib. Ya, ini bukti kasih Allah. Memang Natal tidak diikuti di dalam kematian dan penyaliban Yesus sampai kebangkitannya, tidak jelas kasih Allah itu. Karena kalau tidak disalib seperti Yesus, semua ya bisa datang. Dia bisa mempersoalkan apakah betul Yesus itu Allah. Tapi begitu mati disalib dan dia bangkit naik ke surga, menunjukkan bahwa Yesus itu yang sempurna dan Yesus itu manusia yang sempurna. Dia sehakikat dengan kita manusia, cuma tanpa dosa. Ini yang membedakan Yesus dengan kita. Dan kematian Yesus membuktikan dia karya kasih Allah yang terbesar. Kita akan tahu dampaknya kita menghargai kasih Allah yang besar. Bukan kasih Allah yang hampir besar atau menuju besar. Tapi kasihnya yang begitu besar, kalau sudah renungkan ini, karena banyak pendapat yang mengatakan, yang mati di kayu salib itu siapa? Itu anak manusianya. Tapi anak Allahnya tidak mati. Karena bagaimana Allah bisa mati? Itu manusianya Yesus. Seperti Alkitab itu kertas. Ya, sudah lihat apa yang beda di sini? Kita beda karena tidak mengikuti satu rumusan yang sudah dikenal di iman orang-orang Kristen. Ini Katolik, Protestan, Anglikan, ini menerima hal ini, yaitu rumusan Konsili Kalsedon. Rumusan Konsili Kalsedon itu mengatakan gini, satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Tapi dalam diri Yesus, keilahiannya sempurna, ilahinya sejati, dan manusianya sempurna, dan manusianya sejati. Dua-dua tidak bercampur aduk, dan tidak bisa terpisah, tidak bisa dikacaukan. Karena Yesus satu pribadi punya dua hakikat, dua kodrat. Dan inilah rumusan Konsili Kalsedon. Maka karya terbesar Allah dan mujizat terbesar Allah di dalam dunia ini, pada waktu Allah datang menjadi manusia, namanya Yesus. Manusia Yesus itu Allah sempurna dan manusia sempurna. Karena Allah sempurna, manusia sempurna, dia ada di dalam kekekalan. Nah, kalau dia ada di dalam kekekalan, sudah sekarang kita renungkan, yang mati itu siapa? Yang mati di kayu salib, apakah anak manusianya dan anak Allahnya? Tidak, itu cuma gelar. Tapi tadi kita lihat uraiannya, itu manusianya. Tapi Allahnya, Tuhannya, ya tidak mati. Tuhannya kemana? Sudah, kalau yang mati manusianya, sudah kita semua mati. Ya, manusia karena berdosa, kita mati. Dihukum Allah, setiap manusia ditentukan Allah umurnya berapa. Kalau satu orang tentukan 100 tahun, kalau dia mati 40 tahun untuk menebus orang lain, dia cuma minus 60 tahun. Kan dia lebih cepat
60 tahun. Kalau ditentukan Allah 100 tahun, sekarang mati disalib di Romawi sana, 40 tahun umurnya, berarti dia rugi 60 tahun hidup di dunia. Saudara bayangkan, kasih Allah yang begitu besar ada di mana? Yesus itu tidak pernah mati. Karena kalau dia Allah sempurna, dia ada hidup dalam kekekalan. Kalau dia sampai kekal dan divonis mati disalib umur 33 tahun, saudara minusnya berapa? Nggak bisa terhitung. Betapa besarnya yang harus ditanggung Yesus. Itu sebabnya ini kasih yang sangat besar yang perlu kita pahami. Maka saya tetap meyakini sesuai konsili Chalcedon. Jadi pribadi Yesus tidak pernah bisa dipisahkan. Siapa yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib, ya Yesus. Yang Allah sempurna dan manusia sempurna. Maka waktu diskusi ini, ya saya ketemu dengan dosen saya. Dosen saya itu pintar sekali teologianya dan mendiskusikan tentang Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau memahami ini, betapa besarnya kasih Allah untuk kita. Dia berkorban, Yesus mati di kayu salib itu karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dan dosen saya waktu itu dia katakan gini, yang merenungkan mau cari jawabannya, apa maksudnya Eli, Eli, lama sabatani, yaitu Martin Luther. Martin Luther itu merenungkan ayat itu sampai 6 jam. 6 jam merenungkan ini maksudnya apa. Akhirnya setelah 6 jam cuma gebrak mejanya. Dah. Lalu dia jawab, mengapa Allah berpisah dengan Allah? Ya selesai. Itu jawabannya. Saudara, betapa besarnya kasih Allah. Yesus mati untuk kita, tidak ada pengganti siapapun. Maka setelah kita tahu karya terbesar, kita tahu hadiah yang terbesar untuk saya itu apa. Hadiah yang terbesar bagi saya, saudara lihat yang jelas kita dulunya mati, maka hadiah yang terbesar buat kita adalah kalau kita menerima Roh Kudus, Roh Kristus. Saudara, di zaman Yesus lahir, ada hadiah yang terbesar. Gembala-gembala bersukaria, bersukacita. Orang Majus datang, dia memberi persembahan, sukacita. Kenapa? Yesus lahir di dunia ini. Ada keselamatan, ada kedamaian, dan ada kekekalan di dalam Yesus Kristus. Semua yang sambut Yesus, dia bahagia. Maka Yohanes 1 ayat 12, tetapi orang yang menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia menerima Yesus. Tetapi untuk masa kini, hadiah yang terbesar untuk kita adalah kalau kita menerima Roh Kristus. Ya, kalau menerima Yesus, waktu Yesus di kandang itu, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Lalu yang kita terima siapa? Itu Roh Kristus. Kalau kita undang Yesus, undang Roh Kristus, masuk di dalam hidup saya. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Artinya Roh Kristus hidup dalamku. Itulah Kristen, itulah hidup kekal. Karena dengan soy masuk di dalam hati saya mendapat kekekalan. Banyak orang Kristen tidak pernah menyadari bahwa saya mendapat hadiah yang besar, yaitu kita menerima Roh Kristus. Hidup saya memiliki Roh Kristus. Kalau Roh Kristus ada dalam saya memiliki hidup kekal, saya menjadi anak-anak Allah, dosanya diampuni, sudah beres lah.
Itu kebahagiaan yang paling besar yang tidak pernah kita terima di mana saja. Kalau sudah terima Roh Kristus, maka yang berikutnya respon yang terbesar. Ya, respon yang terbesar, sudah lihat. Ya, saya cuma ilustrasikan gini, karya terbesar Yesus bagi kita, ilustrasinya gini, suami istri. Suami istri ini diskusi tentang saya mengasihi engkau, I love you gitu ya. Setelah begitu, akhirnya si istrinya tanya gini, Pap, apakah kamu mengasihi aku? Tentu saya mengasihi kamu. Buktinya mana? Loh, apa kamu nggak sadar? Kening bankmu yang bawa. Nah ini kan berarti aku mengasihi kamu. Cuma kuah duit, silahkan. Kamu minta mobil, saya berikan 2. Kamu minta gelang, anting-anting, su ambil sendiri di mahkota. Ya. Wah, semua yang bagus-bagus. Ya. Tapi istrinya jawabnya gini, memang kamu sudah berikan itu. Cuma satu yang kurang. Suaminya kaget. Masa aku seperti ini masih? Istrinya katakan, masih. Apa yang kurang? Dirimu belum kasihkan saya. Saudara bisa tafsir. Bahwa selama kita memberikan respon bagi Tuhan, tuh lihat sampai irawan. Ya. Saudara, sekarang ini kita sudah kenal kasih Allah. Selama kita ikut Yesus, ya banyak apa yang kita berikan bagi Tuhan. Ya, seringkali ilustrasi kalau Natal ini kan ada gereja-gereja kalau Natal ada tantangan. Semua yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan apa? Wah, semua maju ke depan kasih hadiah-hadiah. Ada kunci mobil, ada sertifikat tanah, dan semuanya pada maju. Tahu-tahu ada anak kecil bawa dus besar. Waktu ke depan, dia taruh dusnya, lalu dia duduk di situ sambil menangis. Pak Pendeta tanya, ini mau apa? Pak Pendeta, saya tidak punya apa-apa, tapi saya waktu muda, saya akan memberikan hidupku untuk Yesus. Saudara, inilah respon yang terbesar. Kalau respon terbesar tidak harus masuk sekolah teologi STTG. Ya, tidak harus. Tapi kalau mau, ya silahkan. Karena tidak ada yang menentang hal itu. Karena saya agennya kasih yang terbesar. Agennya respon yang terbesar. Ya, kita berdiri bersama-sama, akan tutup dan kita akan nyanyi